Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pemaparan makalah tentang filsafat pendidikan. Izinkan kami menyampaikan paparan makalah kami yang berjudul Madhab Perennialisme dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam oleh saya Husin MPM 22.0406 0019. Dalam pemaparan ini atau makalah ini ada 8 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian perennialisme, yang kedua sejarah perennialisme, yang ketiga esensi aliran filsafat perennialisme, dan yang keempat pandangan aksiologi tentang perennialisme. Kemudian yang kelima, pendidikan perennialisme, dan yang keenam, prinsip pendidikan perennialisme, dan yang ketujuh, teori dalam belajar menurut perennialisme, dan terakhir, implementasi filsafat perennialisme dalam pendidikan Islam. Latar belakang problematika kehidupan saat ini merupakan tantangan yang membutuhkan solusi. Salah satu pemecahan masalah tersebut ada pada sektor pendidikan, dengan menanamkan kepribadian atau membangun karakter melalui pendekatan perennialisme. Perennialisme salah satu hasil pemikiran filsafat kuno yang masih memiliki relevansi terhadap perkembangan zaman dan dapat diaktualisasikan sepanjang zaman. Pendekatan perennialisme bertujuan untuk mengembangkan intelektual peserta didik melalui pengetahuan yang absolut dan universal. Di antara manfaat pendekatan perennial dalam pendidikan adalah: pertama, kebenaran yang universal tidak dipengaruhi oleh tempat, waktu, dan personal. Kemudian yang kedua, pendidikan merupakan upaya dalam mencari pemahaman atas kebenaran, sedangkan kebenaran itu sendiri merupakan fitrah yang absolut. Kemudian yang ketiga, kebebasan berpikir untuk mengembangkan pendidikan. Dan yang terakhir, upaya mewariskan budaya dan pemikiran tokoh atau ulama terdahulu. Kemudian, pengertian perennialisme. Perennialisme adalah sebuah wacana filsafat kuno yang dapat diklaim tetapi memiliki aktualisasi sepanjang zaman. Perennialisme diambil dari kata perennial, diartikan sebagai sesuatu yang abadi atau kekal, terus-menerus tanpa akhir. Ini adalah makna lugas dari aliran perennialisme, ditulis oleh Muhmidayili pada tahun 2011. Kata perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai dan norma yang bersifat kekal abadi. Adapun esensi kepercayaan filsafat perennial adalah ajaran yang berpegang pada nilai atau norma yang bersifat abadi. Perennialisme memiliki arti everlasting atau abadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan perennialisme adalah suatu metode penanaman nilai kebaikan manusia yang kokoh, kuat, dan abadi kepada peserta didik sehingga dapat memahami dan meyakini kehidupan mulia serta mampu
mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sejarah perennialisme. Hampir di setiap literatur mengatakan mulai lahirnya perennialisme itu pada abad ke-20. Namun, Emmanuel Wora dalam bukunya berjudul Perennialisme Kritik atas Modernisme mengatakan bahwa perennialisme lahir pada tahun 1930-an sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme muncul karena situasi dunia penuh dengan kekacauan, buruknya perilaku manusia dan ketidakteraturan, terutama merosotnya moral, intelektual, dan sosiokultural. Kemudian muncullah perennialisme sebagai counter terhadap pandangan progresivisme yang memiliki misi penekanan perubahan untuk sesuatu yang baru. Kemudian esensi aliran filsafat perennialisme. Perennialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang didukung oleh filsafat idealisme. Sekilas hampir sama dengan pendidikan pesantren. Konsep perennialisme dalam pendidikan merupakan warisan budaya generasi lampau kepada generasi baru, yakni berupa nilai-nilai abadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada lingkungan pesantren, tujuan pendidikan perennialisme bersifat pasti dan abadi karena berasal dari Tuhan, yakni membentuk karakter peserta didik di setiap waktu. Kemudian pandangan aksiologi terhadap perennialisme. Pandangan aksiologi bahwa perilaku manusia itu berasal dari potensi pribadi manusia. Berasal dari potensi pribadi manusia itu sendiri sebagai kodrat baik, potensi positif maupun negatif. Perilaku manusia yang mengandung nilai-nilai kebaikan adalah searah dengan sifat, pikiran, dan hakikat jiwa manusia, yakni spiritual. Perennialisme sendiri memiliki pandangan masalah ini, masalah nilai, berdasarkan pada prinsip supranatural, yakni menerima universal yang abadi. Masalah utama prinsip supranatural yakni dalam tingkah laku manusia, maka manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan. Kemudian yang ketiga atau berikutnya, dengan tertanamnya doktrin-doktrin kemuliaan yang datang dari Tuhan, jiwa manusia akan semakin dekat dengan Tuhan dan selanjutnya ajaran-ajaran Tuhan bukan lagi merupakan instruksi. Kemudian prinsip pendidikan perennialisme. Prinsip dasar pendidikan perennialisme adalah mendekatkan anak didik, menemukan dan menginternalisasikan kebenaran abadi. Oleh karena kebenaran abadi mengandung sifat universal dan tetap, kebenaran tersebut dapat diperoleh melalui latihan intelektual yang membuat pikirannya tertata dan tersistematis dengan baik. Proses pendidikan tidak selalu transfer ilmu, tetapi juga transformasi ilmu dan internalisasi atau pemahaman nilai. Kemudian, program pendidikan yang ideal menurut perennialisme adalah berorientasi pada potensi dasar agar kebutuhan yang ada pada setiap lapisan masyarakat dapat terpenuhi. Kemudian yang keenam, teori dasar dalam belajar menurut perennialisme. Penganut perennialisme berpendapat bahwa latihan dan pembinaan berpikir, mental,
disiplin adalah salah satu kewajiban tertinggi dari belajar atau keutamaan dalam proses belajar. Karena itu, teori dan program pendidikan pada umumnya dipusatkan kepada pembinaan kemampuan berpikir. Di antaranya, rasionalitas dan asas kemerdekaan. Yang kedua, belajar untuk berpikir, belajar sebagai persiapan hidup, belajar untuk berpikir dan belajar untuk persiapan hidup dalam masyarakat. Ada dua langkah pada jalan yang sama, yakni menuju kesempurnaan hidup, kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kemudian yang terakhir, belajar melalui pengajaran. Implikasi filsafat perennialisme dalam pendidikan. Pertama, perennialisme memandang pendidikan sebagai proses mengembalikan keadaan sekarang. Kemudian yang kedua, perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik berupa teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, sekolah bagi perennialis merupakan peraturan-peraturan yang merupakan tempat peserta didik berkenalan dengan hasil yang paling baik dari warisan sosial budaya. Kemudian yang keempat, sekolah menjadi tempat utama dalam pendidikan yang mempersiapkan anak didik ke arah keemasan melalui akalnya dengan memberikan pengetahuan. Perennialisme memandang pendidikan sebagai proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik berupa teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Perennialisme merupakan aliran filsafat yang berdasarkan pada kesatuan, bukan mencerai-beraikan. Menemukan persamaan-persamaan, bukan membanding-bandingkan. Serta memahami isi, bukan melihat luar atas berbagai aliran dan pemikiran. Bagi perennialis sendiri, nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi. Inilah yang menjadi tujuan pendidikan sejati. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Sekolah menjadi tempat utama dalam pendidikan yang mempersiapkan anak-anak didik ke arah keemasan melalui akalnya dengan memberikan pengetahuan. Di antaranya adalah kedudukan siswa sebagai generasi penerus, peran guru sebagai tokoh sentral, kemudian metode, dan penerapan teori perennialisme dalam kurikulum. Baik, demikian pemaparan makalah tentang perennialisme dalam pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.